Sehingga saya itu proses visa ya. Cuman saya juga agak bingung kenapa kemudian saya dituduh memakai anggaran negara ya. Karena saya sempat baca itu Pak Sekjen itu bersurat lagi ke Pak Mensesnek nama-nama orang yang dibiayai oleh APBN atas perjalanan itu. Nama saya pun nggak ada. Ada beberapa orang, semua ASN-nya PU. Nama saya pun nggak ada gitu di situ. Berarti Bapak sendiri nggak tahu ya Pak soal surat itu sebetulnya? Berarti Bapak mengakui kalau misalnya nama itu ditulis oleh Pak Sekjen tanpa sepengetahuan Bapak, karena kan biasanya Sekjen melakukan sebagai sekretaris ya Pak ya, harusnya kan atas persetujuan Menteri ya, idealnya gitu ya Pak. Apakah Bapak selama ini emang masalah birokrasi gitu dilewatin atau seperti apa Pak? Ya mungkin karena itu sudah bukan sesuatu yang krusial, bukan barang baru mungkin ya, karena itu kan cuma sekedar permintaan visa saja kan ke kedutaan besar Amerika lewat Kemenlu. Jadi mungkin ya, saya nggak perlu lewat saya, mungkin begitu kali. Apakah Bapak sendiri cukup kaget itu yang melatar belakangi salah satunya mutasi? Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Dan sebetulnya kan saya nggak jadi pergi juga kan. Okay. Tapi saya nggak jadi pergi bukan karena itu bocor loh ya. Itu lebih karena rumahnya Bapak itu kebanjiran. Ya kan? Terus mana? Padang ya, di Padang ya. Agam. Terus mana? Enang jembatan Enang yang saya pikir itu sudah selesai. Karena saya sudah perintahkan direktur, saya perintahkan kepala balai menyelesaikan. Saya pikir sudah selesai, ternyata nggak selesai juga. Jadi saya pikir saya harus hadir. Ini yang kemudian yang ketiga, Pak Presiden ingin ada peresmian di Meninting di NTB. Ini yang sebetulnya yang mendasari saya langsung udah percuma juga, saya nggak akan bisa pergi juga dengan begitu banyak masalah di kepala saya gitu. Dan saya sebagai Menteri Pekerjaan Umum ya pasti akan lebih mengutamakan urusan dalam negeri lah daripada urusan saya pergi luar negeri, kira-kira begitu lah. Tapi cukup ke depannya bakal ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Sekjen soal surat tadi? Karena kan Bapak bilang tadi tidak tahu gitu sebelumnya. Kalau ada komunikasi nggak dengan Pak Sekjen? Untuk apa? Terkait surat yang viral tadi? Iya, yang viral tadi. Nggak perlu, untuk apa? Jadi akan membiarkan aja sudah gitu? Atau bagaimana? Loh nggak gini, kan tadi kan soal visa kan? Iya. Soal visa. Saya sudah nggak jadi berangkat, itu apalagi mau bicara sama Pak Sekjen, nggak ada lagi gunanya kan? Jadi memang karena sudah begitu ya? Ya sudah. Maksudnya mungkin untuk kedepannya Pak, kalau ada penting lagi, apakah komunikasinya seperti apa? Apakah udah dikasih tahu ke Pak Sekjen kalau misalnya nanti tolong nih dikoordinasikan ke saya gitu biar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu Pak, mitigasinya seperti apa? Belum, saya belum pernah bicara. Karena kan juga saya sebetulnya kan Menteri Jalan Luar Negeri kan saya ini. Jadi belum. Saya belum pernah bicara lagi sama soal itu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX yang Pak Niko, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis di 0,09% di level 6.334.476. Ditutup di zona merah, tampaknya tren laju penguatan dalam beberapa hari terakhir terhenti hari ini meskipun dari posisi teknikalnya hanya melemah tipis di 0,09%. Intraday hari ini sempat ke 6.394, mencoba mendekati level 6.400-an. Aksi profit taking membayangi saham-saham big cap yang menjadi penopang utama. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 tutup di zona merah di 0,60%, Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,09%, LQ45 melemah di 0,64%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, ada teknologi melaju kencang di 1,58%. Kontributor utama MLPT setelah koreksi dalam hari ini mencatatkan arah dengan sisi penguatan di atas 25%. Konsumsi primer pemirsa di 0,70%. Transportasi dan logistik melemah di 1,73%. Grafis selanjutnya, kesehatan melemah di 1,09%. Kita beralih ke rotasi
pergerakan dari posisi top gainers pemirsa, ada PTRO, BNBR, Antam, dan Brand ditutup di zona hijau. Nilai transaksi dari masing-masing saham dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan grafis yang terakhir top loser ada DSSA, BRPT, BBRI, dan Aman. DSSA hari ini berbalik melemah, sebelumnya mengalami penguatan signifikan dan transaksi di atas 1 triliun rupiah. Update penutup Anda semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif, akankah mampu ditutup di zona hijau dan tren penguatan masih akan terus berlanjut atau tidak? Kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maximilianus Nicodemus yang merupakan Associate Director Research and Investment PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Niko. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, kabar baik. Bagaimana kabar Mas Dev? Kabar sehat, baik ya? Iya, kabar baik dan sehat Pak Niko. Langsung saja kita ulas dari sisi teknikal Pak. Indeks harga saham gabungan hari ini cenderung bergerak fluktuatif. Sebelumnya sempat memberikan harapan Pak untuk tetap melaju ke 6.400-an. Intraday hari ini sempat ke 6.394, berbalik koreksi dalam terdampak profit taking hingga ke intraday terendah di 6.200. Kemudian sebenarnya tadi sempat berbalik ke zona hijau Pak pada pukul 15.15 pada sore hari ini. Kemudian saat ini berbalik kembali ke zona merah, namun level 6.300-an masih mampu dipertahankan. Analisis teknikalnya Pak Niko? Baik Mas Dev. Jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya ini adalah kenaikan yang memang sudah cukup masif begitu Mas Dev. Karena pun kalau kita perhatikan sudah hampir 10 hari begitu Mas Dev ya, kalau indeks kita tuh cukup strong. Kita betulnya cukup happy sebetulnya Mas Dev. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada harapan, ekspektasi tinggi bahwa indeks ini kembali berada di jalan yang benar begitu Mas Dev. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya sampai dengan hari ini juga capital outflow-nya masih cukup besar Mas Dev. Kalau dengan hari ini untuk pasar saham Anja berada di 90,59 T. Nilai yang cukup besar sebetulnya, itu pun juga belum kalau kita tambahkan dengan bonds begitu. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya memang sampai dengan saat ini hari ke-10 ini memang overbought Mas Dev begitu. Jadi memang butuhkan indeks kita untuk mengalami namanya koreksi sehat Mas Dev sebelum pada akhirnya bisa kembali untuk mengalami yang namanya kenaikan kembali. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya ini akan menjadi salah satu titik balik begitu Mas Dev. Karena kalau kita lihat sebetulnya indeks ini punya peluang, punya kans untuk bisa terus mengalami yang namanya penguatan. Tapi kalau kita perhatikan tetap harus hati-hati, karena kalau kita lihat sebetulnya masih cukup banyak sentimen yang masih kurang baik sebetulnya. Gitu Mas Dev. Baik, support dan resisten dalam jangka pendek paling tidak untuk akhir pekan Pak, apakah ada peluang untuk menembus di atas level 6.400-an? Kalau menembus 6.400 kami pikir mungkin saja Mas Dev, karena kalau kita perhatikan sebetulnya saat ini yang mesti lampaui itu adalah level di kisaran 6377 Mas Dev. Ini adalah highest pada tanggal 17 Juni kemarin. Nah, kalau kita lihat sebetulnya perdagangan hari ini kita sudah highest sebetulnya kalau kita bandingkan kemarin kan gitu Mas Dev. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya koreksi itu memang harus kita butuhkan. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita lihat support paling kuat itu berada di 6170 begitu Mas Dev, dengan titik atas itu berada di 6510 begitu Mas Dev. Jadi ini kami harapkan bisa memang cukup punya tenaga seenggaknya begitu Mas Dev untuk bisa mengalami upside ke atas. Tapi memang dibutuhkan koreksi sehingga harus hati-hati ketika kita untuk masuk kembali. Begitu Mas Dev. Dari sisi sentimen Pak, singkat saja Pak Niko, hari ini Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga di 5,75%. Apakah ini sudah sesuai proyeksi Pak oleh pelaku pasar ataupun dari analis ataupun dari sisi ekonom Pak? Baik Mas Dev, jadi kalau kita lihat sebetulnya memang dengan
rupiah yang memang cukup kuat sebetulnya, karena pun kalau kita lihat sebetulnya asing itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda minat untuk mulai coba masuk akumulasi begitu Mas Dev. Memang kalau kita perhatikan nilainya masih kecil Mas Dev, katakanlah saham masih dalam rentang 360 M begitu, dan kalau kita lihat bonds SRBI pun juga asing udah mulai cukup masuk. Tapi ini adalah awal Mas Dev, karena kalau kita lihat asing masih pantau terus, masih wait and see terus begitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya masih ada ruang, tapi kalau kita lihat juga sudah pas gitu ya. Tapi Mas Dev, menurut kami, sehingga kalau kita perhatikan ini akan menjadi salah satu bekal yang cukup positif. Baik. Setidaknya sampai dengan hari Jumat nanti. Begitu Mas Dev. Ya, Pak Niko, menarik. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.